Konsep Jawa ada, konsep Islam ada, konsep macam-macam lah tentang diri itu. Tapi menurut saya, udahlah. Kamu hanya akan bisa menemukan dirimu kalau kamu mengalami dirimu sungguh-sungguh dengan melakukan sesuatu. Agent of change itu tadi. Ada dua arti dari change. Agen perubahan atau agen recehan. Change itu artinya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada siang hari ini, muda beda berkarya untuk membangun peradaban bangsa. Kenapa sih sampai hari ini kita masih membahas anak muda lagi untuk membangun peradaban bangsa? Menurut sejarah sendiri, Indonesia adalah sejarah anak muda. Mungkin teman-teman sudah tahu ya semuanya, setiap sejarah yang ada di Indonesia itu adalah hasil karya anak muda. Dulu yang pertama ada Sumpah Pemuda, di mana anak muda dari Sabang sampai Merauke membangun nasionalisme bersama. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok, teman-teman juga sudah tahu semuanya bagaimana anak muda memproklamirkan kemerdekaan, mendesak para yang sudah tua. Gitu. Lalu selanjutnya adalah peristiwa reformasi 98 di mana anak muda bergerak untuk menggulingkan era pemerintahan, untuk membangun, untuk melebarkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda sendiri tidak akan pernah ada negeri yang bernama Indonesia. Negeri ini didirikan oleh anak muda. Sejarah bangsa ini pun adalah sejarah angkatan muda. Namun sayangnya pada tahun ini, di era ini, menurut data dari UNDP atau United Nations Development Program mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia itu masih di urutan 114, di mana padahal saat ini kita sedang menyongsong sebuah era baru, sebuah harapan baru, yaitu era bonus demografi pada rentang tahun 2030 sampai 2040, yang artinya penduduk usia produktif itu lebih banyak daripada penduduk usia yang tidak produktif. Kita telah menjemput era di mana anak muda ini nantinya yang akan memimpin dan dipimpin. Adalah anak muda sendiri yang nantinya tahu Indonesia seperti apa yang ingin kita ciptakan untuk kita huni bersama. Namun hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber hebat kita, Bapak Sabrang Mawada Marpanumuluh. Kepada beliau kita sambut bersama. Oke, selamat siang. Mau dipanggil Bapak, Mas, Gus? gak apa-apa nak. Panggil Mas saja ya, biar masih kelihatan anak mudanya. Ya nggak apa-apa, memang sudah tua ya sudah. Oh, iya. Pak D ya nggak apa-apa. Kerap. Oke, Mas Sabrang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah waras. Alhamdulillah. Sepertinya. Oke, semoga teman-teman di sini juga semuanya sehat ya. Oke, hari ini Mas Sabrang kita mau ngobrolin tentang anak muda nih. Anak muda beda berkarya untuk membangun peradaban bangsa. Mas Sabrang pernah muda kan ya pastinya? Sepertinya sih. Ya, oke. Sebagai yang pernah muda nih dan insya Allah sekarang masih muda juga ya. Pandangan Mas Sabrang mengenai anak muda, eksistensi anak muda itu seperti apa? Kita berangkat dari situ dulu Mas, untuk show siang hari ini. Oke, tapi sebelum saya ngobrol itu boleh nggak ini? Saya rasanya ditiup iblis ya, ini dingin banget nanti pulang dari sini masuk angin lagi ya. Diangkat sidik, digedek sidik, adem banget. Mungkin saya sudah tua jadi agak lemah badannya. Sudah dipanggil Pak tadi. Yun sewu Mas, tolong Mas ya. Adem banget ya. Nanti saya kencang-kencing mulu ini kalau kayak gini caranya. Sing masuk angin, sing lungguh gitu digeser. Ya. Oke ya, monggo ditangani saya tak terus kayak adem.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah muda. Dan fitur utama dari anak muda yang pernah saya rasakan adalah bodoh. Kelebihan utama dari anak muda itu bodoh. Banyak energinya, kurang pengalamannya, jadi merasa semua hal mungkin. Itu bisa dikatakan negatif, tapi saya melihat justru itu positif. Karena anak muda berani melakukan hal-hal yang dianggap tidak mungkin oleh orang tua. Orang tua bukannya bodoh, orang tua banyak pengalamannya, makanya sebelum melakukan dia udah tahu ini kemungkinannya gagalnya besar nih. Tapi kemungkinan gagal besar kan tidak 100%. Kepastian gagal itu kalau tidak melakukan apa-apa. Kalau melakukan sesuatu, walaupun 0,1% masih ada kemungkinan berhasil. Nah yang cukup bodoh untuk mau melakukan sesuatu, yang tingkat keberhasilannya cuma 1%, itu anak muda. Kalau anak muda bisa membuat perubahan, nomor satu adalah itu. Karena mereka berani melakukan hal-hal yang dianggap tidak mungkin oleh orang-orang yang merasa lebih, yang pengalamannya lebih banyak. Oke, tapi Mas tadi kan sempat membahas perubahan nih, dari anak muda gitu ya. Kalau kita ngomongin anak muda tuh nggak jauh-jauh dari pencarian jati diri pasti. Karena kan tadi bilang belum banyak pengalaman juga nih anak muda. Kalau Mas Abrang melihat mungkin dulu pencarian jati diri dari Mas Abrang tuh gimana sih? Karena saya ngelihatnya nih Mas ya, dulu tuh Mas Abrang nih, saya sempat baca sih Mas, ini sebenarnya agak sok tahu ya, saya bacanya di Wikipedia. Jadi Mas Abrang ini dulu sempat berkuliah juga di luar negeri ya, di Kanada. Dan bagaimana perjalanan Mas Abrang akhirnya sampai di waktu ini, mungkin pencarian jati diri Mas Abrang sendiri. Saya nggak paham itu pencarian jati diri itu apa sebenarnya. Itu kata-kata yang asik diomongin dan jadi alasan untuk ngawur kan enak. Saya lagi cari jati diri itu sebenarnya. Alah, telek jati diri apa. Gini, karena gini juga. Kalau kamu ngomong melakukan sesuatu, garis finishnya di mana? Apa garis finish menemukan jati diri? Wong Anda bertransformasi setiap hari. Selama Anda hidup, Anda mengalami sesuatu, Anda memperbaiki diri terus menerus. Ihdinas siratal mustaqim itu nggak selesai sampai kita mati, ya kan? Jadi diluruskan terus setiap saat. Jati diri yang mana? Karena gini juga, ini sempat tadi ngomong soal identity. Diri itu yang mana sih? Itu bukan masalah yang simple itu. Itu Anda cari kemanapun. Akan banyak konsep. Endingnya kamu juga nggak tahu. Orang belajar konsep, bukan mengalami diri kok. Konsep Jawa ada, konsep Islam ada, konsep macam-macam lah tentang diri itu. Tapi menurut saya, udahlah. Kamu hanya akan bisa menemukan dirimu kalau kamu mengalami dirimu sungguh-sungguh dengan melakukan sesuatu. Agen of change itu tadi. Ada dua arti dari change. Agen perubahan atau agen recehan. Change itu artinya juga susuk kan gitu. Iya. Iya ya, bener ya. Jadi agen susuan atau agen perubahan itu tergantung dari apa namanya perjalanan hidupmu. Mencari diri nanti ketemu sendiri, kalau enggak ya wes enggak apa-apa. Karena Anda enggak tahu juga titiknya di mana sih. Karena ketika Anda tahu, Anda enggak bisa cerita juga sama orang lain, saya sudah ketemu jati diriku. Gimana kamu nyeritain ke orang yang tahu dirimu sendiri juga kok. Yang dilihat, makanya tadi ketika ada video ngomong khairunas anfahum linnas. Orang yang paling baik adalah orang bermanfaat untuk orang lain, bukan orang yang paling tahu jati dirinya sendiri. Oke Mas, udah membahas sedikit nih, tadi menyinggung juga soal identity juga gitu. Tadi sudah sempat diskusi juga di ruang Dekarat mengenai identity. Sebenarnya anak muda nih yang seperti apa sih Mas? Yang sebenarnya dicari, apalagi kalau identity ini kan di Indonesia sendiri tadi juga sudah dibahas ya. Konsepnya tuh belum jelas gitu. Identity itu yang seperti apa? Gini. Ada sesuatu tuh buatan Tuhan, ada sesuatu buatan manusia. Kita ngomong anak muda itu yang buatan manusia atau yang buatan Tuhan? Karena kalau ngomong buatan manusia, titik anak muda kemarin belum lama diganti sama PBB. Umur 60 tahun masih anak muda kayaknya. Bebas-bebas saya kalau kita mau ngomong itu. Tapi menurut saya ada perlu definisi yang memang cocok buat Anda. Apakah anak muda itu hardware, yaitu badan Anda umurnya berapa, ataukah itu software, cara berpikir
growth mindset misalnya, karena anak muda pengennya growth. Jadi Anda sampai mati pun tetap anak muda juga bisa, karena Anda mendefinisikan muda sebagai kemauan untuk tumbuh misalnya gitu. Atau pada energinya yang tanpa henti. Karena Anda semakin tua kan semakin putus asa pasti, karena semakin melakukan banyak hal, terus semakin banyak tahu bahwa ABC gagal, terus sehingga tidak berani melakukan hal-hal yang kan berhasilnya kecil itu tadi. Dan atau gini, anak muda adalah orang yang tidak takut untuk membuat kesalahan. Kalau saya sama teman-teman muda itu selalu ngomong bahwa privilege Anda adalah melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Jangan nunggu tua. Banyak kesalahan yang bisa diambil ketika muda. Karena sebuah keberhasilan datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Anda masih punya banyak kesempatan mengambil keputusan yang kemungkinannya salah. Kalau Anda nyolong sekarang mungkin digaplok sama bapakmu. Tapi kalau Anda udah jadi pejabat nyolong, hukumannya penjara. Mumpung resikonya masih kecil, kesalah sebanyak-banyaknya. Orang tak kon nyolong, tapi maksudnya cobain aja banyak hal. Semakin Anda tahu lapangan Anda semakin bisa berenang di dalamnya gitu. Cobain aja ya. Oke, kita bahas cobain aja di karya nih Mas. Kalau dari Mas Sabrang sendiri ini kan sebenarnya ya sudah siapa sih yang nggak tahu di sini gitu karya dari Mas Sabrang. Mungkin dulu di Leto dan lain sebagainya. Saya juga sempat menemukan nih Mas Sabrang di internet juga salah satu piala penghargaan tuh di bidang film gitu. Apalagi nih anak-anak KPI ini kan calon-calon broadcasting dan jurnalis di masa depan gitu. Kalau dari Mas Sabrang sendiri bagaimana mengartikan anak muda tuh harus berkarya tuh dari mana sih Mas sebetulnya? Berkarya itu menghasilkan karya gitu kan. Simpelnya kan gitu aja nih. Tapi seperti yang saya katakan, kalau Anda mau masuk ke sebuah kancah pertarungan tertentu, semakin Anda tahu lapangan perang, semakin Anda akan siap menghadapinya. Broadcast, ini dunia broadcast bergerak sangat cepat ini. Yang dulu hanya entitas tertentu yang cukup punya alat untuk bisa membroadcast dan bandwidth yang limited, sekarang semua orang bisa broadcast apapun, bisa bikin konten apapun dan seterusnya. Itu satu sisi. Di sisi yang lain Anda juga harus paham bahwa semua pekerjaan kreatif itu high risk, high return. Itu yang tidak nyaman dikatakan. Tapi saya lebih senang jadi menyampaikan kenyataan daripada ngelus-ngelus punggungmu dan kamu kecewa nanti. Mending tahu kenyataannya. Ketika saya gini, maksud saya gini. Di sini ada yang pernah dengerin musik klasik. Sebutkan 2 atau 3 komposer klasik. Beethoven, siapa lagi? Tchaikovsky, siapa lagi? Bach, oke. Komposer klasik ada berapa? Ribuan, Anda cuma dengar 3. Dari 3 itu lagu yang Anda dengerin, yang Anda tahu judulnya apa? Simfoni 9, For Alice, paling itu yang terkenal. Emang Beethoven bikin berapa karya? Ratusan juga. Artinya ada yang disebut sebagai Pareto distribusi kalau Anda pernah baca. Jadi ketika Leto bikin band awal-awal, saya membuat saya datengin hampir semua tempat latihan, studio latihan di Jogja, dan saya mendata berapa band di Jogja. Saya berhenti ketika hitungannya sampai 2000. Wah, kayak jebule ya. Banyak sekali. Gila ini, banyak sekali nih. Pesaingnya sangat banyak nih. Dan dari 2000 itu yang bisa sampai ke Jakarta nggak lebih dari 5. Jadi semua endeavor, semua pekerjaan yang berhubungan dengan kreatif, kalau kamu berhasil, sangat berhasil. Tapi mayoritas tidak berhasil. Siap dengan itu daripada semua pekerjaan kreatif. Kalau mau low risk low return, resikonya kecil, walaupun returnnya juga kecil, jadi pekerja, jadi pegawai, gaji bulanan jelas, tingkat naik pangkatnya jelas, ya low risk, tapi low return.
Tapi kalau pekerjaan kreatif, Anda bisa bikin konten YouTube sebulan 4 kali, tiap minggu bikin sampai 2 tahun subscribernya 150 juga ada. Ada juga yang kalau misalnya, saya tanya nih, kan selalu gini, ada tahu lapangannya seberapa sih? Rata-rata untuk bikin untuk bikin konten, untuk bisa mencapai subscriber sehingga dimonetize, rata-rata berapa bulan? Ada yang pernah baca statistiknya itu? Untuk Anda bikin konten seminggu sekali, untuk Anda bisa mendapatkan 1000 subscriber, untuk masuk bisa monetize, itu rata-rata menghabiskan waktu 11 bulan. Artinya 11 kali 4, 44 konten yang konsisten tiap minggu. Orang yang bikin karya ini, tapi konsistensimu bikin karya ini. Dan kamu harus melihat statistik nih, dari 4 karya yang paling banyak responnya mana, yang paling banyak responnya mana, dan seterusnya. Itu dunia YouTube. Belum masuk ke dunia TikTok, beda lagi rule of the game-nya. Belum masuk Instagram, beda lagi rule of the game-nya. Jadi di sini, kalau Anda mau memang masuk sebuah dunia, Anda masukin di situ, pelajari betul algoritmanya, pelajarin betul lapangan perangnya, baru masuk situ. Belum lagi YouTube ini ganti algoritma lagi untuk dorong nih, karena respon dari TikTok misalnya gitu. Jadi nggak ada pekerjaan yang mudah sebenarnya. Anda membayangkan, pekerjaan kreatif, saya bikin konten seru nih, iya, nek rano sing nonton ya seru gue dewe tok. Anda juga pengen penontonnya banyak kan? Iya. Time-nya waktunya harus jelas bagaimana. Jadi baca buku, baca teori dan seterusnya itu penting. Bukan harus untuk Anda ikuti gitu, tapi Anda jadi tahu perspektif dan ilmu yang sudah dijalankan sebelumnya. Untuk konten-konten, Anda tahu Douyin nggak? Ada perang besar di belakang kanal konten itu. Sorry ya, saya agak melebar sedikit ya agar Anda tahu lapangannya. Anda tahu Douyin nggak? Douyin itu TikTok versi Cina. Ya, TikTok versi Cina. Kayak TikTok persis, tapi hanya ada di Cina. Namanya Douyin. Di Cina itu yang didorong adalah konten-konten science, konten-konten inspiratif. Sementara di TikTok yang lain di dunia yang didorong adalah yang populer, yang joget-joget, yang guyon ramutu dan seterusnya. Tahun 2021 diadakan riset nih. Anak muda cita-citanya apa sih? Konten kreator. Nomor 1 di dunia yang bukan Cina, nomor 1 cita-citanya adalah jadi influencer. Di Cina nomor 1 cita-citanya pengen jadi astronot. Jadi konten baik nggak cukup kalau kamu masuk ke lapangan yang salah. Untuk orang yang tidak tepat, kamu selalu nggak akan cukup. Kalau punya pasangan ya. Untuk orang yang salah kamu nggak cukup, terus kurang terus. Seperti itulah, konten yang baik pada tempat yang salah juga nggak didorong oleh algoritmanya. Nah, makanya selalu saya ngomong penting Anda tahu dunia digital nih. Jangan hanya tahu satu sisi, karena semua berhubungan satu sama lain. Paham ya maksud saya? Konten. Cek. Ih, udah kerasa panas orang. Nah, ini dilema antara AC sama enggak ini, dimatiin panas, dihidupin dingin. Iya enak ya, moga lah. Anda pernah, ini kan dunia broadcast nih, belajar tentang film juga enggak? Sejarah film dan seterusnya perlu belajar ya. Anda pernah nonton namanya Blair Witch Project? Itu contoh kreativitas yang menembus keadaan, Blair Witch Project. Jadi film itu biasanya budget tinggi, promonya besar dan luar biasa. Ini ada film namanya Blair Witch Project. Dia modalnya hanya $5.000, tapi mendapatkan profit sampai $2 juta. Hanya karena ide. Idenya apa? Karena dia nggak punya peralatan yang bagus, dia ngerekamnya pakai handycam. Ceritanya seolah-olah ini adalah orang bawa handycam masuk ke sebuah hutan, terus ketemu sama horor-horor nggak keruan, orangnya mati, terus kemudian kasetnya disetel sebagai film. Jadi antara reality sama film beneran. Ini konsepnya
tajamnya pada new ideas, bukan pada kualitas konten. Kualitasnya busuk. Orang ini kok pakai pakai handycam kok. Tapi idenya itu yang keren. Jadi kalau Anda konten kreator, jangan pernah melupakan bahwa yang kamu lakukan sebenarnya adalah komunikasi antar ideas. Bukan tentang harus kualitasnya bagus, harus mahal, peralatannya dan seterusnya. Nomor satu adalah ideas. Dan di mana ideas bisa datang kalau kamu benar-benar tahu menggunakan otakmu gimana. Di Indonesia, mohon maaf, kita disuruh kreatif, disuruh inovatif, tapi nggak pernah dikasih tahu jalannya. Kalau Anda mau lihat salah satu workshop, saya pernah disuruh ngisi workshop di Setnek. Hanya untuk urusan membedah kreativitas itu. Ada loh proses kreativitas. Dan proses pertama adalah kemauan untuk mencari referensi dan membaca, menonton sebanyak-banyaknya. Mungkin itu dulu untuk responnya. Matur nuwun. AC-nya dihidupin dong, panas. Oke Mas, ngomongin ide juga nih Mas. Tapi emang anak muda tuh biasanya terkenalnya banyak ide. Terkenalnya, nggak tahu ya aslinya. Banyak itu bukan selalu bagus loh. Bagus berarti ide. Kalau cari ide itu mudah. Anda bikin baju dengan lengan 4 itu ide baru udah. Tapi belum tentu useful kan gitu. Betul. Bedanya idea sama kreatif useful creativity itu seperti itu. Kalau ide kita bisa bebas lah ngomong isi ide saya bikin celana bolong pantatnya misalnya gitu. New ideas tapi belum tentu useful. Kan yang kita cari kan useful ideas kan gitu. Ide yang berguna, ide yang mendapat resepsi. Itu yang tidak mudah gitu. Oke. Emang betul sih. Ide yang berguna karena kan nggak semuanya bisa nih, apalagi kreatif gitu kan. Tapi kalau kita lihat nih Mas, anak muda sekarang gitu kadang dia tuh banyak idenya atau idenya tuh udah bagus tapi dia takut nih untuk mengimplementasikan, masih takut-takut, entah takut dikritik, entah takut di olok-olok, entah takut ditolak. Itu masih ada loh anak muda yang seperti itu. Kalau dari Mas Sabrang sendiri, menurut Mas Sabrang tuh seperti apa sih? Stupid. Tapi kenapa saya ngomong stupid? Saya kasih kunci nih. Saya juga banyak pertanyaan, gimana cara ngomong pede di depan, gimana cara nggak takut mengeluarkan karya dan seterusnya tuh. Itu kunci jawabannya sederhana sebenarnya. Satu mindset ini akan membuat Anda nggak khawatir dengan gitu-gitu lagi. Satu sumber daya yang paling berharga dalam hidupmu itu adalah yang namanya attention, perhatian. Karena itu terbatas. Dalam satu waktu kamu cuma bisa mengarahkan perhatian ke satu tempat. Betul gak? Itu human as aiming creature tuh kayak gitu tuh. Perhatianku kemana ya? Ibu dari intelektual adalah perhatian. Ketika kamu memperhatikan sesuatu, ilmu dari sesuatu itu akan meningkat dengan pesat. Kamu akan tahu motornya merek apa, biasanya datang jam berapa, itu sepatunya ada berapa set, itu kalau kamu naksir sama dia, perhatiannya tajam, kamu tahu detailnya. Kalau enggak ngasih perhatian, enggak datang detailnya, oke ya? Perhatian datang dari curiosity. Tapi itu pembahasan yang berbeda. Ini sumber ibu dari intelektual namanya perhatian. Semua yang kamu outputkan, karya apa dan seterusnya, itu hanyalah direksi dari pengarahan dari perhatian. Kenapa orang ketika ngomong di panggung itu nervous dan takut salah? Karena perhatiannya pada dirinya, which is wrong. Kalau mau di atas panggung, perhatianmu adalah kepada audiens. Kamu gak ada kesempatan untuk mengkritik dirimu. Kritik dirimu itu waktu latihan. Ketika kamu latihan, kamu segala macam teknik kritik dirimu, lihat. Perhatiannya ke dalam, itu ketika latihan. Tapi ketika perform, perhatiannya keluar. Kamu udah nggak ada kesempatan, saya ngomongnya salah ya, saya mukanya berkeringat atau berminyak atau tidak, udah nggak ada punya kesempatan itu lagi karena perhatiannya keluar. Nah, begitu juga dengan karya. Kalau kamu mengeluarkan karya, kamu coba deh bikin karya 5 menit aja, perhatiannya ke dalam, kamu pasti mikirnya gini, ini bagus nggak ya? Nanti kalau dikatain jelek sama itu, nanti dikirain nyontoh nih. Gimana kalau gini lebih bagus? Jadi namanya ada self
mensabotase diri. Kenapa? Karena perhatianmu letaknya salah.